kita bertemu lagi. Kita akan bersama-sama bersekolah minggu. Anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing. Halo Bona. Halo Bu Susan, apa kabar semuanya? Wah, Bona menyapa anak-anak, apa kabar? Tentunya baik-baik semua ya. Nah, anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bona, kalau berdoa bagaimana? Lipat tangan. Dan anak-anak juga lipat tangan, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tolong kami agar kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan sukacita dan dengan penuh semangat. Kami boleh belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian kami agar kami boleh senantiasa bersyukur lewat puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Susan, Bona mau ajak menyanyi. Wah, mau nyanyi apa Bona? Bona mau ajak menyanyi dari terbit matahari. Oh, lagu yang penuh semangat, penuh sukacita. Yuk anak-anak, kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan. Mari anak-anak bangkit berdiri, boleh sambil bertepuk tangan di rumah masing-masing. Bona tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Wah, kalau itu benar Bona. Tapi ada yang spesial hari ini. Bona tahu nggak hari ini hari apa? Apa ya? Bona nggak tahu Bu Susan. Bona bingung. Bukannya ini hari Minggu? Benar Bona,
hari ini hari Minggu, tetapi anak-anak, hari ini spesial karena hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta? Apa itu? Oh, Bona nggak tahu ya. Anak-anak, hari Pentakosta itu adalah hari di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk semua umat yang percaya kepadanya. Nah, nanti Bona dengarkan firman. Nanti firmannya kita bicara tentang bagaimana hari Pentakosta itu. Mau dengar firman Tuhan sekarang? Enggak, kita sekarang mau memuji Tuhan dulu. Kita mau menyanyi bersama-sama. Kita mau menyanyikan api kemuliaannya dengan penuh semangat ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan anak-anak dalam sekolah minggu kali ini. Perkenalkan, ini Pak Yakub Saragi. Baru pertama kali ya ketemu Pak Yakub. Tapi kita akan bersukacita bersama, akan merenungkan bersama firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus turun di peristiwa Pentakosta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami kembali dalam acara sekolah minggu kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hikmat Tuhan ada pada kami, sehingga kami tidak saja mendengar, tapi kami juga dimampukan Tuhan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga Pak Yakub yang akan menyampaikan firman, biarlah hikmat Tuhan yang ada padanya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu tercatat di Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Hari ke-50 dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.
Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan untuk menghadirkan Roh Kudus, untuk menghadirkan Roh Tuhan itu untuk menjadi penolong, untuk menjadi sahabat bagi orang-orang percaya, bagi para rasul, para murid-murid Tuhan. Nah, pada peristiwa Pentakosta itu terjadilah peristiwa yang sangat mengagetkan. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara bunyi angin yang sangat keras turun dari langit. Dan mereka juga mengalami lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap di antara mereka. Dan itu terlihatlah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu, mereka pun bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain apa? Mereka orang Yahudi, orang Yerusalem, tetapi mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang dari sekitar mereka, dari bangsa-bangsa lain yang ada di sana, melihat, loh, mereka kan orang Galilea. Para murid itu kan orang Galilea. Tapi kenapa mereka bisa berkata-kata dalam bentuk bahasa bangsa lain? Ada dalam bentuk bahasa orang Parsia, orang Media, orang Elam, dan penduduk Mesopotamia. Bayangkan, orang Galilea bisa berbahasa bangsa-bangsa lain. Tiba-tiba, bukan karena belajar, bukan karena les bahasa, tapi karena Roh Kudus hadir melingkupi mereka. Dan mereka bukan berkata-kata sembarangan, tapi mereka berkata-kata menceritakan perbuatan besar yang diperbuat Allah, yang mereka saksikan kepada setiap orang yang hadir pada saat itu. Ajaib, bukan? Nah, kehadiran Roh Kudus itu tidak hanya hadir ketika peristiwa Pentakosta itu saja. Tidak hanya hadir memberikan kekuatan, kehebatan, bahkan mukjizat kepada para rasul yang bisa berbahasa bangsa-bangsa lain itu. Tapi Roh Kudus itu juga hadir sampai saat ini kepada kita semua. Kepada Pak Yakub, kepada Pak Pendeta Samuel, kepada orang tua kita, kepada Bu Susan, kepada siapa saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Nah, anak-anak, percaya nggak pada Tuhan Yesus, pada janji Tuhan Yesus yang menghadirkan Roh Kudus untuk anak-anak? Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah juga naik ke surga. Tapi Dia tidak pergi begitu saja. Dia menjanjikan akan hadirnya Roh Penolong, Roh Penghibur, sahabat buat kita, sahabat buat anak-anak. Sahabat bagaimana? Ketika anak-anak berdoa, ketika anak-anak sedang sedih, menghadapi masalah, aduh takut, anak-anak berdoa, Tuhan Yesus tolong. Nah, yang menghilangkan rasa takut anak-anak itu adalah Roh Kudus. Dia hadir dalam hati anak-anak, menyapa anak-anak, jangan takut, aku ada. Takut dalam hal apa misalnya? Ketika anak-anak belajar, anak-anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kok sulit ya? Kok susah ya belajar ini? Bukannya aku malas, tapi aku sudah berusaha, tapi nggak gampang mengerti, sulit untuk mengerti. Nah, anak-anak,
Jangan terlalu takut atau dikuasai ketakutan itu. Datang pada Tuhan sebelum belajar, berdoa dulu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar. Ini materinya sulit ku mengerti. Berikan aku hikmat. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong aku yang sedang belajar sehingga gampang mengerti. Nah, nanti ketika mau ujian, mau ulangan, berdoa lagi. Tuhan, tolong berkati yang sudah ku pelajari kemarin sehingga aku ingat kembali. Nah, Roh Kudus Tuhan akan menolong anak-anak untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Ingat loh ya, yang sudah dipelajari. Lah kalau nggak belajar, apa yang diingatkan? Jangan dibalik ya, nggak belajar terus berdoa minta Roh Kudus mengingatkan. Maka nggak bisa apa yang diingatkan. Oh, nggak pernah dipelajari. Tapi kalau kita rajin belajar, walaupun ada rasa takut, ada ragu-ragu, kita dimantapkan, dikuatkan, diingatkan. Roh Kudus mengingatkan kembali. Sehingga kita dimampukan mengikuti ujian itu, percayalah, hasilnya akan baik. Gak perlu lihat kiri kanan, gak perlu lihat jawaban teman, gak perlu. Karena ada Roh Kudus yang menenangkan dan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau Roh Kudus tadi dalam cerita Pentakosta membuat para murid itu bisa berkata-kata lain, bahasa lain dalam menceritakan perbuatan Tuhan, maka Roh Kudus juga akan menolong anak-anak untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kepada teman-teman kita. Mereka mungkin belum kenal Tuhan. Nah, tugas kita, anak-anak yang percaya pada Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Kita bisa mengasihi banyak orang. Kita bisa melakukan perbuatan kasih, menolong saudara-saudara kita, berbuat baik. Itu yang mendorongnya siapa? Roh Kudus. Ketika kita tersakiti, kita diejek, kita mungkin dibully, kita akan takut, kita minder, kita mungkin juga benci. Kok dia ngejek, kok dia merendahkan? Roh Kudus mendorong anak-anak untuk mengasihi mereka yang membuli kita, yang berbuat jahat pada kita. Roh Kudus mendorong anak-anak untuk mengampuni, bukan marah, bukan malah membalas, bukan. Roh Kudus yang menolong kita untuk berbuat kasih, perbuatan baik, mengasihi sesama sekalipun mereka membenci kita. Roh Kudus yang menolong kita. Oh iya, kok aku bisa berbuat demikian ya? Padahal aku sudah marah, sudah emosi. Itulah perbuatan Roh Kudus, perbuatan ajaib Roh Kudus yang menolong setiap kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersama-sama sudah mendengarkan kisah Pentakosta. Memang para murid mengalami kisah yang begitu ajaib. Angin yang turun dari langit, lidah-lidah nyala api, dan bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Tapi semua itu mengungkapkan bagaimana para murid menjadi berani berkata-kata, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Dan biarlah juga peristiwa Pentakosta ini
mengungkapkan Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kami, hidup anak-anak Tuhan, sehingga kami pun berani untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami untuk melakukan perbuatan kasih, untuk melakukan perbuatan yang mengampuni orang-orang di sekitar kami, yang menolong kami untuk berani berkata yang benar, berbuat yang benar, berpikir yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang setia dan taat pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan lewat pertemuan sekolah minggu ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih